Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini dari kelompok kami akan menunjukkan beberapa gejala penyakit. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sri Kuku Hidayah dengan NIM akhir 033. Lalu ada Sasti Melinda Lestari dengan NIM akhir 034 dan juga Mili Dania dengan NIM akhir 035. Nah, saya akan menjelaskan dulu ya di sini. Secara morfologis, gejala penyakit dibedakan menjadi 3, yaitu gejala nekrotik, gejala hipoplastis, dan juga gejala hiperplastis. Apa sih dari pengertian dari ketiga gejala itu? Yang pertama, gejala nekrotis. Gejala nekrotis yaitu penyakit perforasi pada daun yang dapat disebabkan oleh gigitan serangga seperti kumbang, kerawai, dan lain sebagainya. Lubang biasanya berukuran kecil, penampang melintangnya berbentuk bundar, bulat telur, dan tidak teratur. Lalu di nekros ini ada gejala bercak terjadi apabila munculnya lesi berwarna hitam, bintik-bintik coklat dengan lingkaran cahaya kuning, atau hanya area terang dan gelap pada dedauan, tidak teratur, dadaunya mengkerut serta kecoklatan. Selanjutnya pada gejala hipoplastis, yaitu adanya perubahan simetri atau penyakit layu. Layu dapat disebabkan karena serangan hama atau penyakit. Hal ini terjadi karena kerusakan pada sistem perakaran. Ciri-cirinya waktu hari terik dan panas pucuk terkulai. Daun menggulung karena turunnya tukor daun karena terjadi evaporasi yang berlebihan. Lalu pada gejala hipoplastis adanya penyakit bulai. Ciri-cirinya daun berbentuk kecil, meruncing dan kaku, warna daun menguning atau pucat, pertumbuhan batang yang menjadi terhambat. Yang ketiga ada gejala hiperplastis. Ada penyakit bintil daun. Bintil pada daun pada umumnya diakibatkan karena serangan atau organisme asing seperti bakteri, jamur, tungau, nematoda, bahkan sampai virus. Bintil pada daun ini dapat terlihat menonjol dan paling diperhatikan, berbentuk bulat-bulat menyebar pada bagian daun. Lalu selanjutnya ada perubahan daun. Pada umumnya diakibatkan karena serangan atau organisme asing seperti bakteri, jamur, tungau, nematoda, bahkan sampai virus. Bintil pada daun ini dapat terlihat menonjol dan paling diperhatikan, berbentuk bulat-bulat menyebar pada bagian daun. Lalu selanjutnya ada perubahan warna daun. Pada daun mengalami perubahan warna, yang aslinya hijau dapat menjadi keunguan atau juga kekuningan karena hal ini diakibatkan oleh kekurangan fosfor. Ciri-cirinya daun menjadi keunguan dapat cenderung kelabu, lalu pertumbuhan daun yang kecil, kerdil, dan dapat mengakibatkan kerontokan pada tumbuhan. Nah, pada gejala nekrotis, penyakit contoh dari video ini yang pertama itu ada kanker, yaitu matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian yang berkayu. Yang kami contohkan di sini itu pada bagian batang yang bersifat setempat. Nah, bagian itu yang mati mengkering, lalu berbatas tegas, mengendap dan pecah-pecah seperti pada video ini. Dan juga diikuti oleh rontoknya bagian kulit yang sakit sehingga tampak pada bagian kayunya. Lalu di tempat luka kalus berdapat berkembang. Nah, biasanya selain pada pohon ini, kanker pada bidang sadapan karet itu juga bisa menjadi contoh untuk menderita penyakit kanker garis yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Gejala pada nekrotis selanjutnya yaitu ada nekros. Matinya sel atau sekumpulan pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak atau noda spot yang berwarna coklat ataupun hitam yang kemudian bisa menjadi kelabu keputih-putihan. Nah, pada contoh di video ini itu dapat dilihat bahwasanya daunnya itu
dari yang di tepinya ada coklat kehitaman dan disertai juga dengan menjadi perubahan warna kelabu keputih-putihan. Selain contoh pada daun ini, nekros itu juga biasa ditemukan pada daun kentang, lalu juga pada daun tembakau yang menderita penyakit lanas daun, lalu juga pada daun tembakau yang menderita penyakit patik. Selanjutnya di video ini dijelaskan adanya penyakit perforasi, yaitu nekros yang diikuti oleh rontoknya sel-sel mati sehingga terbentuknya suatu lubang-lubang. Pada contoh di video kami ini, di daun ini kami temukan lokasinya ada di sebelah Fakultas Pertanian Lama. Adapun perforasi yang lain selain dicontohkan di video ini, yaitu adanya bercak daun pada daun karet yang disebabkan oleh Helminthopossorium heava. Penyakit roset pada tanaman hias brokoli disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan internodus sehingga menyebabkan daun tanaman tumbuh melimpah dan roset atau berkumpul membentuk seperti mawar. Risiko dari penyakit ini yaitu tanaman akan menguning dan rontok sebagian. Penyakit etiolasi pada tanaman dikarenakan tanaman tumbuh pada tempat yang minim cahaya matahari. Gejalanya, tanaman akan memucat dan tumbuh memanjang. Resiko pada gejala ini yaitu tanaman akan terhambat fotosintesisnya karena daun yang sempit, dan nantinya jika dibiarkan lama-kelamaan daun akan mengering dan rontok lebih awal. Penyakit selanjutnya ada gejala-gejala dari hiperplastis. Yang ada di contoh ini adanya Raynaud's. Dari gejala hiperplastis, yang Raynaud's ini dapat disebabkan oleh terjadinya pembentukan trichoma yang luar biasa sehingga pada permukaan bagian tanaman yang biasanya terjadi pada daun itu terdapat bagian yang seperti beledu. Nah, ciri-cirinya itu terdapat bintik-bintik menonjol pada daun, lalu adanya juga bintik-bintik yang berwarna hijau muda. Resikonya pohon yang terkena Raynaud's dapat menyebabkan daun rontok lebih awal dan pohonnya menjadi melemah. Ada juga contoh dari Raynaud's ini itu ada pada daun Crotalaria retusa yang dapat terserang oleh tunggau. Gejala hiperplastis berikutnya itu adalah witch's brome atau sapu. Itu adalah tunas ketiak yang biasanya lantet atau tidur dapat berkembang dengan hebat sehingga terbentuknya bekas tunas-tunas atau ranting-ranting yang rapat dan juga diikuti dengan terhambatnya pertumbuhan ruas-ruas pada batang. Pada penyakit witch's brome atau sapu ini disebabkan oleh patogen dari kelompok Phytoplasma. Ciri-cirinya memiliki tunas ketiak yang cukup banyak ataupun ranting-ranting, memiliki daun yang kecil-kecil, lalu ada pertumbuhan tanaman yang terhambat. Resiko pada penyakit witch's brome atau sapu ini, daun tanaman menjadi sakit. Nah, selain contoh pada witch's brome ini, bisa ditemukan pada tanaman kacang tanah yang disebabkan oleh Mycoplasma, lalu pada penyakit sapu, pada coklat disebabkan oleh Myramius perinicus, lalu bisa ditemukan juga pada kacang panjang, Crotalaria yang disebabkan oleh virus. Nah, itu saja sobat yang dapat kami sampaikan pada sitomatik, gejala penyakit.
Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.